warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita podcast tentang seputar hepatitis dalam rangka menyelenggarakan Hari Hepatitis Nasional. Pembicaranya oleh Dr. Yeti, spesialis penyakit dalam. Selamat siang, Mbak Ayu. Kita mulai aja kali ya? Ya, boleh. Baik. Pertama kali kan kita punya organ hati ya. Organ hati itu harus tetap dijaga. Makanya itu dalam makanan, minuman, semua yang dikonsumsi itu juga dicerna di pencernaan termasuk oleh hati kita. Nah, untuk hati yang sehat itu seperti apa ya, Dok ya? Ya, terima kasih nih Mbak Ayu. Hari Hepatitis Sedunia ini merupakan suatu momen ya bagi kita untuk kita ingat akan hati kita Mbak Ayu ya. Karena mungkin sepanjang kita bekerja di rumah sakit memang ada organ yang vital yaitu jantung, ginjal dan otak ya. Namun dalam hal ini hati pun memiliki suatu keunikan ya. Karena hati kita itu kan memang beratnya sebenarnya 500 gram ya sampai 1 kilo. Memang tidak terlalu berat, tapi memiliki fungsi yang amat banyak Mbak Ayu. Sekarang Mbak Ayu, kita lihat bahwa hati kita yang sehat itu sebenarnya bisa dilihat dari penampilan fisik klinis dari seseorang, yaitu orang hidup sehat tanpa ada keluhan ya. Kemudian juga pasien tersebut ya beraktivitas dengan normal seperti kita pada umumnya. Dan kemudian juga beliau produktif ya. Jadi dengan kondisi seperti itu kita bisa mendeteksi lebih lanjut ya, apakah penampilan yang sehat tersebut sebenarnya memiliki hati yang sehat. Mengingat sangat pentingnya hati ini Mbak Ayu. Kan zaman sekarang ya Dok ya, banyak banget orang yang konsumsi alkohol, terus minum ya mungkin jamu-jamuan tradisional tapi udah ditambahkan racikan-racikan lainnya. Terus ada lagi dengan orang perokok ya dokter ya. Terus apalagi biasa kita jajan ya. Gimana sih dok hepatitis ini terjadi atau bagaimana kita mendeteksi hepatitis nih, gejala utamanya nih dok? Baik, jadi kalau kita lihat ya Mbak Ayu dan sahabat RSUD bahwa penyakit dari hepatitis ini sebenarnya merupakan suatu definisi dari peradangan atau inflamasi yang terjadi pada hati kita ya. Hati kita memang terletak di sebelah kanan yang mungkin dalam hal ini secara dalam sistem pencernaan kita banyak terlibat dengan saluran cerna ya, dan juga kegiatan dari empedu dalam emulsi lemak. Jadi kalau kita lihat hepatitis di mana hati mengalami peradangan, maka yang bisa dilihat pada pasien memang adalah gejala-gejala yang pasien sering datang ke tempat klinik kita. Misalkan salah satu yang sudah pasti adalah apabila pasien kuning ya, meskipun kuning tidak seluruhnya disebabkan oleh hepatitis. Kemudian ada keluhan prodromal ya seperti demam ya. Kemudian pasien sering merasa lelah ya. Kemudian juga ada timbul agak gatal-gatal di badannya, dan mungkin pasien akan bilang, ih kencing saya kok warnanya lebih pekat ya, lebih berwarna coklat ya. Nah dalam hal ini itu merupakan suatu tanda-tanda dari hepatitis ya. Memang inflamasi peradangan yang terjadi itu sebenarnya penyebabnya banyak Mbak Ayu ya. Jadi tidak hanya murni virus ya. Jadi virus hepatitis yang kita sering jumpai memang yang saat ini dipublish ABCDE ya. Meskipun beberapa literatur ya telah memperkenalkan ya yang tipe yang HI ya. Di samping oleh virus, hepatitis ini bisa disebabkan juga salah satunya oleh suatu penyakit khusus yang kita sebut penyakit autoimun ya, hepatitis autoimun. Kemudian tadi yang Mbak Ayu bilang alkohol tadi tuh loh. Nah, itu bisa menyebabkan suatu hepatitis alkoholik
dan juga hepatitis yang mungkin disebabkan oleh sebab lain. Salah satunya cacing juga bisa, ya. Bahkan racun-racun dari aflatoksin, ya, suatu kacang-kacangan itu bisa juga menyebabkan suatu peradangan akut yang tentunya kalau tidak ditangani bisa menjadi kronis. Oke. Terus dok, kan biasanya kita juga sering konsumsi makanan kayak seafood, itu juga termasuk bisa ya dok ya kemungkinannya? Ya, jadi dalam hal ini biasanya seafood yang tidak dimasak dengan benar, ya, tentunya mungkin akan ada parasit ataupun spora dari cacing yang tertinggal, ya, sehingga itulah yang bisa menyebabkan gangguan di hati, ya. Kira-kira nular nggak sih dok hepatitis ini? Ya, jadi hepatitis itu pada prinsipnya kalau hepatitis itu disebabkan oleh viral, hepatitis itu menular, ya. Jadi kalau kita lihat yang tipe B, hepatitis B, C, dan salah satunya adalah D, ya, tapi mungkin dia tidak terlalu menimbulkan gejala yang spesifik, dia ikutan dari B, itu menular lewat darah. Jadi misalkan salah satu dari ibu ke anak, ya, kemudian penggunaan jarum suntik bersamaan, ya, dari hubungan seks, ya, bahkan pasien-pasien dengan hemodialisa dan pasien dengan perilaku seks beresiko itu sebenarnya merupakan salah satu cara dari penularan hepatitis B dan C itu sendiri. Adapun untuk hepatitis A dan E, ya, kita lihat memang lebih banyak penularannya bukan lewat darah, memang penularannya lewat fekal oral. Oke. Terus dok, kan sekarang lagi hits banget nih hepatitis misterius, tapi pada anak-anak ya dok ya. Ya. Kalau pada dewasa bisa kira-kira sama nggak sama yang dengan dewasa gini dok? Ya, memang terminologi ini dipakai di kisaran umur balita sampai dengan 16-18 tahun ya Mbak Ayu, ya. Jadi artinya sebenarnya seorang remaja, ya, masih mungkin saja bisa menderita penyakit yang mungkin khalayak ramai menyebutnya sebagai hepatitis misterius, ya. Nah, kalau kita lihat sampai bulan Mei pun tahun 2022 ini, data yang sampai bulan Mei itu kematian ada 3 orang, ya, pada anak di bawah usia 15 tahun terkait adanya suatu adenovirus dan kita saat ini pandemi COVID-19, ya, di mana dalam hal ini anak-anak banyak istilahnya di dalam rumah, ya. Jadi itu dengan adanya suatu kegiatan seperti itu, jadi modelnya virusnya kayaknya melokalize dan akhirnya timbul pada si anak tersebut, ya. Jadi pada saat diperiksa kondisi akutnya itu tidak ditemukan marker-marker dari hepatitis A, B, C, D, ya, E, sehingga tidak bisa diklasifikasikan dan kita sebut sebagai hepatitis misterius, Mbak Ayu. Terus dok, kan pada ibu hamil nih biasanya kan screening kalau di rumah sakit sama di puskesmas, ya, ada HBsAg pemeriksaannya ya dok, ya, pemeriksaan darah untuk melihat adanya positif hepatitis atau tidak. Kalau pada ibu hamil penanganannya bagaimana dok? Ya, baik, sahabat RSUD, sahabat warga Bogor, ya. Pemeriksaan HBsAg pada ibu hamil merupakan suatu screening nasional yang wajib di samping pemeriksaan anti HIV, ya. Kalau kita lihat mengapa pemeriksaan HBsAg positif ini penting, wajib di screening pada ibu hamil, karena apabila ibu hamil menderita virus hepatitis B kronik, ya, mengidap, maka hampir dipastikan bayi yang dilahirkan 90%-nya akan menderita penyakit hepatitis kronik, B kronik, apabila tidak ada suatu pengelolaan terhadap ibu hamil ini. Sedangkan kalau yang kita tahu satu lagi, hepatitis C, memang penularannya sangat kecil. HIV pun penularan dari ibu ke anak memang dibandingkan hepatitis B ini sangat kecil. Tapi kalau hepatitis B begitu positif, maka bayinya 90% kelak menjadi hepatitis kronis. Jadi ini penting banget buat yang ibu hamil, deteksi dini ya dokter, ya, untuk HBsAg-nya. Ya, jadi nanti bayinya gini Mbak Ayu. Nah, pada saat persalinan sang bayi itu harus mendapat imunoglobulin hepatitis B. Biasanya ada di dinas kesehatan, nanti bekerjasama dengan puskesmas. Tergantung ibu hamil itu lahir di mana, apa di rumah sakit, ya, apa di praktek bidan, bisa secara spontan ataupun secara operasi.
Nah, nanti bayinya dalam waktu 24 jam harus sudah mendapatkan imunoglobulin. Termasuk paket hepatitis vaksin yang lengkap. Jadi hepatitis vaksin yang HB0-nya 1, 2, 3 dan terakhir mungkin ada agenda vaksin yang keempatnya. Oke. Ya. Jadi jangan lupa juga buat anak-anaknya walaupun ibunya tidak terkena hepatitis tetap harus divaksin ya dok ya. Kalau jadi kalau pada ibu hamil nih ada yang kelupaan Bayu. Iya dok. Biasanya pada teman-teman di pelayanan ya, hepatitis B pada ibu hamil jangan dianggap suatu hal yang sepele. Karena di samping tadi pada bayinya, kita juga harus beri perlindungan pada ibunya. Makanya pada saat di guideline-nya pada saat kehamilan 28 minggu ya sampai dengan 6 bulan pasca melahirkan, ibu hamil tersebut diberikan obat antivirus hepatitis B dalam rangka untuk profilaktif. Jadi mencegah terjadinya liver failure pada saat persalinan ibu hamil. Itu ceritanya. Kan tadi ada yang nyinggung tentang HIV juga ya dok ya. Apakah hepatitis juga bisa kena di seseorang yang terkena HIV atau apakah HIV itu sendiri bisa menyebabkan hepatitis ya dok ya? Ya. Baik ya. Jadi kalau hepatitis ya sebenarnya tidak menyebabkan HIV ya. Hanya sejarah dari HIV itu tertular ya, terutama lewat tadi itu ya hubungan seks ya, lewat jarum suntik ya, lewat tadi pengguna narkoba, kemudian juga pada pasien-pasien yang berisiko tinggi ya. Nah, dan pada ibu hamil. Kalau kita lihat kondisi seperti ini, artinya HIV itu suatu penyakit yang berdiri sendiri. Hanya pada saat bersamaan, biasanya kelompok atau komunitas itu melakukan suatu kegiatan yang bisa saling menularkan. Jadi si hepatitis ini muncul sebagai penyakit baru yang merupakan suatu koinfeksi dari HIV-nya itu sendiri, sehingga apabila penderita HIV itu menderita juga hepatitis B atau C yang biasanya ya karena memang lewat darah, itu akan memperberat baik angka kesakitan ataupun angka kematian. Bahkan kadang beberapa kasus CD4 yang tidak naik-naik, salah satunya bisa disebabkan oleh infeksi virus dari hepatitis B dan C ini. Terus dokter, ini kan kalau misalnya hepatitis B dan C berdiri tegak sendiri itu bisa sembuh nggak sih dok? Nah ini sahabat RSUD, sahabat warga Bogor ya, alhamdulillah ya, dalam hal perubahan terapi ya, terutama saya ingin berbicara tentang hepatitis C dulu ya, karena layanan ini menjadikan sesuatu yang amat ditunggu-tunggu oleh pasien ya. Hepatitis C virus itu dulu sekitar 10 tahun yang lalu pengobatan yang dipilih atau yang ada itu adalah injeksi interferon dan ribavirin. Jadi pasien tersebut bisa seminggu sekali disuntikan, ada jadwalnya tergantung genotip dari hepatitis C itu sendiri, bisa sampai ada yang 6 bulan sampai yang 24 bulan. Dan rata-rata penyembuhannya juga berkisar 70%, 60-70%. Dan kalau kita lihat efek samping, nih Mbak Ayu, efek samping dari suntikan interferon itu sendiri banyak membuat pasien-pasien hepatitis C agak segan atau takut untuk melaksanakannya. Karena bisa seperti menggigil, HB-nya turun, ya, mengganggu trombosit, ya. Nah, sedangkan dalam 10 tahun terakhir ke sini, perkembangan dari obat khusus hepatitis C ya, yaitu kita kenal dengan DAA ya, yaitu direct viral antiviral aktif. Itu kalau kita lihat memang dengan menggunakan dua macam obat, dalam hal ini mungkin kita kenal dengan sofosbuvir dan daclastavir, itu pasien-pasien yang non sirosis ya, yang hatinya belum mengecil, itu bisa selama 3 bulan itu sembuh 98-100%. Bahkan pasien-pasien yang dengan sirosis pengobatan selama 6 bulan itu sembuh. Dan saat ini penelitian untuk pasien-pasien CKD ya yang cuci darah itu menggunakan obat khusus masih berbasis DAA juga, yaitu kita kenal dengan Zepatir. Saat ini memang obatnya memang sudah ada di dinas di kesehatan nasional ya, di Dinkes nasional, di pusat, dan nanti akan diturunkan di Dinkes provinsi. Mudah-mudahan bisa dipakai di kita Mbak Ayu, karena di RSUD ini sendiri hampir lebih 50 ya.
penderita hepatitis C yang terkait dengan hemodialisa. Iya. Nah, satu lagi Mbak Ayu lupa. Iya, Dok. Nah, yang hepatitis B nih, bisa sembuh nggak ya hepatitis B itu ya? Hepatitis B itu merupakan hepatitis kronik ya, yang mungkin dalam perjalanannya bahasa kitanya penyembuhannya butuh kesabaran Mbak Ayu, karena nggak bisa 3 bulan, 6 bulan ya. Minimal kami punya pasien bisa ada konversi dari HBsAg positif ke negatif itu 6 bulanan. Tapi itu juga jarang, saya pernah nemuin paling cepat 2 tahun ya. Bahkan ada yang 5 tahun, ada yang seumur hidup. Jadi karena kita lihat pada hepatitis B ini akan dilihat bagaimana tipe intinya ya, HbAg-nya apa positif apa negatif, bagaimana kondisi kelenturan hatinya, fibrosisnya, apakah dia F1, F2, F3, F4, kemudian juga jumlah virus dari DNA dari HBV-nya ini, apakah di bawah 2 kali 10 pangkat 4, apakah di atas. Jadi saat kita mau memulai terapi itu harus memperhatikan hal-hal yang kita sebut dengan tubuhnya siap, yaitu fase imunoreaktif. Pada saat fase imuno yang tolerans, tubuhnya belum siap ya, ciri-cirinya mungkin fungsi hatinya, OTPT-nya masih normal, copy virusnya masih sedikit, bahkan fibrosisnya masih F0, F1, itu kita bisa memantau. Jadi kita tidak usah memberikan dulu hepatoprotektor, kita pantau sampai memenuhi kriteria untuk pengobatan. Tapi memang di klinik kita sehari-hari paling cepat 2 tahun ya, sembuh bahkan sampai ada yang seumur hidup. Jadi pada pasien-pasien dengan hepatitis B dan C ada kemungkinan untuk sembuh. Ya, ada kemungkinan untuk hepatitis C itu sangat-sangat bagus ya, 98% sampai 100 di layanan kita pasien rata-rata sembuh ya. Dok, tadi kan dokter berbicara tentang sirosis hepatis ya dokter ya. Sirosis, apakah hepatitis ini, terutama hepatitis B dan C itu bisa ke arah sirosis sampai ke kanker hati ya dok ya? Ya, jadi sirosis itu memang tidak selalu disebabkan oleh hepatitis B dan C, tetapi paling umum ya, sekitar 80% memang penyebabnya dari hepatitis B dan C. Nah, pada pasien yang terinfeksi ya, awal-awal itu kan infeksinya akut nih ya, mungkin di bawah 6 bulan. Pada saat virusnya tadi masih ada ya, dan juga respon HBsAg-nya masih positif lebih dari 6 bulan, anti HCV yang terbentuk juga ada, disertai terdeteksinya HCV RNA, itu kita melihat sebagai sesuatu yang hepatitis kronik ya. Pada saat yang kronik ini memang tidak semuanya menjadi kronik ya. Setelah Allah memberikan suatu sistem imun pada tubuh kita, rata-rata mungkin 60% akan sembuh ya. Jadi yang menjadi kronik itu 30 ya sampai 20% menjadi kronik. Nah, dari yang kronik ini mungkin nanti kira-kira sepertiganya bisa ke arah sirosis. Kadang-kadang ada yang tidak lewat sirosis itu langsung menjadi kanker hati yang kita kenal dengan hepatosel karsinoma. Jadi memang ini yang harus dicegah itu justru dengan kita mengobati antiviralnya Mbak Ayu. Kita ingin mencegah jangan sampai terjadinya sirosis dan kanker hati tadi. Oke. Jadi dok, kalau misalnya pasien dengan hepatitis B dan C, terus kita juga tetap harus lihat kesiapan tubuh juga ya dok ya, supaya terapinya juga jadi lebih baik, jadi pasiennya juga bisa sembuh, terus tidak terjadi sirosis sampai kita mencegah supaya tidak terjadi sirosis hepatis sampai ke arah kanker hati, apalagi ke arah kanker hati ya. Terus dok, kan kalau misalnya pasien, misalnya udah lama nih dok, pasien hepatitis yang B yang biasanya lama ya dok ya, kan suka ada cara donor darah nih dok. Boleh nggak sih dok kita tuh sebagai yang terkena penyakit hepatitis ini donor gitu dok? Ya. Jadi setiap saat pada saat seseorang ingin menyumbangkan darahnya ya di PMI, itu pasti ada screening wajib, pemeriksaan anti HIV, anti HCV sama HBsAg. Jadi begitu nanti salah satu dari ketiganya, dalam hal ini topik kita hepatitis positif, maka secara undang-undang ya di pendonoran itu memang dianggap pasien tersebut atau orang tersebut maksudnya tidak boleh mendonorkan lagi
sampai dinyatakan sembuh ya. Memang yang sulit adalah kalau hepatitis B bisa berubah jadi dari HBsAg positif menjadi HBsAg negatif. Yang susah mungkin untuk hepatitis C karena anti HCV itu begitu positif pada seseorang ya, maka dia seumur hidupnya akan tetap ada positif. Misalkan sudah diobatin dengan DAA ya, udah sembuh, HCV RNA-nya udah undetected, virusnya udah nggak ada, tapi anti HCV akan ada seumur hidup karena itu merupakan jejas. Nah inilah yang menjadi problema bagi si pendonor tersebut karena dia sebenarnya ingin donor darah, tapi karena anti HCV-nya positif padahal sudah sembuh, dia masih ada keterkaitan undang-undang tadi bahwa dengan adanya HBsAg positif, anti HCV positif tidak bisa untuk mendonorkan darahnya. Jadi walaupun sudah positif ya, sudah positif dan dinyatakan sudah sembuh ya pada hepatitis C, tetap tidak bisa lakukan donor darah ya. Oke, terus dokter, kalau misalnya kan sekarang ada vaksin untuk dewasa ya dok ya. Biasanya kan cuman hepatitis B ya dok ya, untuk vaksin hepatitis C belum ada, vaksin hepatitis B yang sudah jalan. Terus dok, itu tuh berguna banget nggak sih dok kalau misalnya kita ikut vaksin hepatitis B ini dok? Ini sangat berguna ya, bahkan bagi kita sebagai nakes ya, yang bekerja di rumah sakit, yang sering terkontak ya dengan penderita, kadang-kadang kita tertusuk jarum dan sebagainya ya. Vaksinasi adalah salah satu cara untuk memberikan perlindungan ya, perlindungan di mana tubuh dibangkitkan antibodinya terhadap virus hepatitis B tersebut ya. Vaksin ini pada pasien balita memang sudah menjadi suatu vaksin rutin yang wajib pada di bawah setahun ya, setahun harus sudah lengkap. Waktu itu sih masih hepatitisnya B-nya 1, 2, 3 ya. Nah pada saat dewasa kadang-kala kita ingin mengecek apakah tubuh kita mempunyai titer antibodi yang cukup. Maka kita bisa memeriksakan anti HBs, Mbak Ayu, kita periksakan. Nah, bagi pasangan suami istri ya, yang mungkin salah satunya mungkin menderita hepatitis B, itu pasangannya harus segera memeriksakan HBsAg ya. Kalau HBsAg-nya positif, ya artinya dia tertular dan jadi kronik. Nah, tapi kalau HBsAg-nya negatif ya, bisa saja memang belum tertular atau dia tertular tapi sembuh. Tadi kan ada yang persentase yang sembuh tadi ya sekitar 60-70%. Nah, ciri untuk menentukan dia sembuh apa tidaknya pernah tertular yaitu kita cek anti HBs. Kalau anti HBs titernya cukup, maka si pasangan tuh nggak perlu divaksin karena sudah tertular dan sudah punya antibodi. Tapi pada pasangan-pasangan yang anti HBs negatif itu wajib divaksin dengan pemberian vaksin 3 kali, 1 bulan, interval 2 bulan suntik yang kedua, interval 6 bulan suntik yang ketiga. Bisa hepatitis B engerik ya yang umumnya dipakai sudah bagus ya dari Kimia Farma itu untuk memberikan respon kekebalan. Ini sangat-sangat bermanfaat adik-adik koas ya. Mungkin nurse perawat yang bekerja di bangsal-bangsal, apalagi bangsal dengan infeksi ya, termasuk di Rumah Sakit Sulianti Saroso, ya ini sudah merupakan hal yang wajib ya, pemberian vaksinasi hepatitis B. Kira-kira dok, kalau misalnya pemberian hepatitis B ini bisa dilakukan di mana ya dok? Di rumah sakit atau kita beli sendiri atau bagaimana ya dok? Untuk orang awam nih dok, kalau misalnya saya pengen ini deh biar mencegah supaya nggak kena hepatitis, vaksinnya di mana ya dok biasanya dok? Baik, jadi kegiatan vaksinasi hepatitis B ini memang tidak di-cover oleh BPJS ya. Kalau kita lihat yang ada di pelayanan di rumah sakit Kota Bogor ya, biasanya menyediakan vaksin tersebut dan teman-teman bisa untuk yang mungkin di bawah 16 tahun bisa mendatangi dokter spesialis anak, sedangkan yang di atas
ya di atas 18-an ya, kita bisa mendatangi dokter spesialis penyakit dalam dan biasanya sudah ada regulasi kegiatan vaksin di rumah sakit tersebut. Bisa di mana aja, mudah-mudahan sih di RSUD disediakan ya. Iya. Kayaknya belum ya. Semoga ya dok ya disediakan di RSUD, apalagi buat nakes-nakesnya ya dok ya. Oh gitu. Terus dok, kita kan ini kan udah ada vaksin, itu kan salah satu cara mencegahnya, terus kontrol makanan juga kesehatan nih dok. Terus gimana sih dok cara deteksi dini supaya hati kita bisa sehat gitu? Nah, bagus nih pertanyaannya nih ya. Jangan sampai, dok ada deteksi dini patah hati nggak? Jangan ke saya kalau patah hati ya. Baik, deteksi dini untuk kesehatan hati itu sangat penting Mbak Ayu ya. Kadang-kala kita ya meskipun terlihat sehat ya, kalau kita lihat saja perjalanan dari HIV itu sendiri ya, ada namanya window period dan pasien-pasien mengidap virus tapi orangnya masih sehat-sehat aja gitu ya. Nah oleh karena itu dalam hal kita melakukan suatu pertama ya, screening dari kita itu adalah screening kita aware ya, aware pada kondisi badan kita ya. Yaitu yang pertama selalu kita cuci tangan ya. Jadi ini pencegahan ya, tadi ya pencegahan. Yang kedua kita lihat nih di keluarga-keluarga kita ya. Kalau misalkan keluarga kita memang ada yang meninggal karena sakit kuning, nah itu kita harus aware. Dan juga kita menikah tuh ya, pasangan kita nikah itu ternyata dulu bapak ibunya meninggal juga gitu, misalkan karena hepatitis. Nah kita mulai aware karena screening hepatitis ini belum menjadikan wajib di pasangan ya. Kalau tidak salah Perda di Kota Bogor itu baru pemeriksaan anti HIV ya. Jadi yang untuk hepatitis ini berarti sifatnya tawaran yang diberikan adalah untuk pasangan yang ingin melakukan pernikahan. Sebenarnya dalam rangka bukan supaya nikahnya nggak jadi Mbak Ayu ya. Kalau ada yang positif ya, kita melakukan langkah-langkah antisipasi pencegahan buat pasangannya ya. Jadi screening ini penting ya, karena kalau kita tidak melakukan screening seperti misalkan pemeriksaan gula darah, pokoknya paling tidak 6 bulan sekali atau setahun sekali lah kita diperiksa lah gula darah kita, jangan sampai menunggu kita berat badannya turun dan sebagainya. Begitu pula terhadap hepatitis ini ya, melihat tahun 2013 aja Rakerdasnya adalah prevalensi 7,1%. Itu sekitar dari penduduk Indonesia saat itu 18 jutaan. Dan setengah jutanya itu memang menjadi kronik. Jadi sekitar 18 juta terinfeksi HBs AG positif ditemukan, dan 50%-nya itu sekitar 9 juta menjadi kronik. Jadi artinya dalam rangka triple eliminasi ya hepatitis tahun 2030, maka sudah menjadi bahasa kitanya suatu kesadaran, gue mesti tahu nih cek hepatitis gue gitu ya. Jadi HBs AG anti HCP kita periksa ya, meskipun kita belum ada gejala nih, tapi sebelum melangkah ke situ ya, memang pemeriksaan tersebut harus dikonsultasikan dengan dokter spesialis ya. Jadi kalau kita lihat screening yang paling awal dari deteksi kesehatan hati dari klinis kita ya, jika kita ada keluhan kembung lagi ya, kemudian matanya agak kuning, sering lelah ya, kemudian kok kadang badan gatel-gatel dan sebagainya, mungkin salah satunya adalah ada gangguan hati. Kita deteksi dininya dengan screening pertama, pemeriksaan SGOT-SGPT dulu nih ya. SGOT-SGPT biasanya kalau ada peningkatan akan dievaluasi lanjut dengan pemeriksaan HBsAg anti HCP. Itu screening yang dari darah ya, tadi yang dari klinis. Dan satu lagi nih yang penting yang ada di RSUD Kota Bogor nih alatnya Mbak Ayu ya. Jadi RSUD Kota Bogor itu pelayanan hepatitis terutama hepatitis C-nya ya mendapat ya apresiasi lah dari pusat ya. Dari pusat di bagian subdit pelayanan hepatitis kita bagus dan terbaik pelayanannya, sehingga kita diberikan FibroScan ya, kasih hibah FibroScan. FibroScan ini amat penting ya, karena bisa kita melihat dua hal. Kebetulan FibroScan di RSUD sudah dilengkapi dengan CAP, yaitu suatu alat yang bisa mendeteksi fatty liver. Nih model-modelnya mungkin salah satunya aku kali ya Mbak Ayu ya. Jadi pasien-pasien yang salah satunya obesitas tadi itu ya, dapat kita lakukan suatu screening juga untuk kesehatan hatinya dengan FibroScan ini, karena dia bisa melihat dua hal.
Pertama, apakah sel-sel hatinya masih lentur, ya? Yang kedua, apakah terjadi suatu perlemakan? Memang pemeriksaan ini bukan artinya screening orang diperiksa tanpa adanya indikasi, Mbak Ayu, ya harus ada indikasi, yaitu ditemukannya fatty liver ya pada USG, kemudian pada pemeriksaan enzim hati, SGOT, SGPT terdapat peningkatan. Kemudian juga pasien-pasien dengan kolestasis ya, kolelitiasis, pasien-pasien yang dengan hepatitis kronik tentunya, dan pasien-pasien yang diduga dengan USG terjadi sirosis, atau bahkan kadang-kadang dari sejawat bedah ya, apabila kasusnya borderline terhadap pelayanan hati, itu suka dimintakan untuk pemeriksaan fibroscan ini. Fibroscan ini bagusnya adalah ya pada saat kita menentukan derajat fibrosis ya. Jadi hati kita itu kan kalau yang sudah padat, dia sudah padat, keras dan tidak bisa diapa-apain, namanya sirosis. Apabila secara USG dilihat ada nodul-nodul ya, itu dikatakan kita multiple nodul hati. Meskipun tidak sepenuhnya primer atau awalnya dari hati, bisa aja dia kanker dari kolon ya menyebar ke hati, tapi tetap akan di screening apakah ada HBsAg-nya ataupun anti-ACP-nya yang positif. Nah, kalau kita lihat ya fibrosis ini atau fibroscan ini bisa mendeteksi dini sebelum terjadinya sirosis, Mbak Ayu. Ya sahabat RSUD ya, warga Bogor ya, begitu hati sudah menjadi sirosis, ini 4.000 fungsi hati sangat terganggu ya. Hati itu penghasil albumin, protein darah jadi turun. Hati itu menghasilkan pembekuan darah jadi terganggu sehingga timbul biru-biru. Hati juga tempat lewatnya pembuluh darah yang dari ususnya lewat hati ke atas. Kalau misalkan terjadi suatu hal pada hati, maka akan terjadi bendungan sehingga menimbulkan pembengkakan di pembuluh darah di esophagus yang kita kenal dengan varices esophagus ya, gastropati portal. Nah, itu bisa menyebabkan bleeding pembuluh darah ya. Kemudian juga kalau produk akhir dari metabolisme protein itu amonia tidak didetoksifikasi di hati, maka menimbulkan yang istilahnya koma, ensefalopati hepatikum. Makanya pasien-pasien hepatitis kadang datang dengan kondisi drop dan sebagainya. Jadi fibroscan ini mencegah atau kita bisa deteksi supaya jangan sampai terjadi sirosis tadi. Jadi screening ini penting dan juga dijadikan sebagai alat untuk menentukan kapan kita mulai terapi untuk hepatitis B. Kalau sudah di atas F2 ya, kita bisa lakukan. Alat ini pun studi-studinya ya, Mbak Ayu ya, studi dibandingkan dengan pemeriksaan biopsi hati langsung ya, Metavir 1-4. Ini signifikan ya, artinya alat fibroscan ini bisa diandalkan untuk mewakili dari pemeriksaan biopsi yang invasif. Seperti itu sih. Bagus banget RSUD punya loh. Jadi pasien-pasien yang BPJS bisa menggunakan fasilitas ini. Untuk pasien umum pun tidak mahal ya, dengan biaya sekitar 575.000 ya, ditambah pendaftaran awal 160, kita bisa pasien-pasien umum bisa melakukan fibroscan atau melihat derajat fibrosis hati. Kalau di Jakarta di atas 1,5 juta loh. Ya, jadi mungkin RSUD ini kalau bisa kita katakan terjangkau lah ya, mungkin terjangkau sehingga bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat warga Kota Bogor dan sekitarnya. Baik. Oke, jadi pentingnya screening untuk hepatitis. Terus kalau udah terkena hepatitis harus semangat pengobatannya ya, Dok ya. Baik. Ada bukan kemungkinan ya, Dok ya, pasti sembuh gitu ya, Dok ya. Untuk hepatitis C 98 sampai 100% pasti sembuh. Pasti sembuh. Ya, untuk B bersabar karena memang jangka panjang ya, harus bersabar. Terus pada pasien-pasien ini juga bisa untuk langsung fibroscan ya, Dok ya. Ya, kalau pasti misalnya akan fibroscan. udah terdeteksi mereka dengan hepatitis B dan C, supaya tidak terjadi sampai ke sirosis hepatis atau sampai ke koma hepatikum ya, Dok ya. Mungkin apakah dari Instagram ada yang ada dong, Dok. Kita dari tadi udah live sekitar 20 orang 30 orangan nih, Dok. Alhamdulillah itu ya, Mbak Ayu. Alhamdulillah. Jadi dari pertanyaan pertama, Dok. Ya. Dari Rupa, apa yang terpenting dalam menjaga diri agar tidak tertular, Dok? Ya, baik.
Jadi karena hepatitis A, B, C, D, E ya. Jadi kalau B dan C kan lewat darah, kalau lainnya nanti lewat oral fekal ya. Jadi cara kita tips and tricksnya nih ya supaya kita tidak menderita hepatitis. Yang pertama adalah gerakan cuci tangan ya, yang biasa dilakukan oleh teman-teman nih semua ya. Sejak COVID kan udah menjadi suatu hal yang nggak bisa terpisahkan. Adalah sangat baik ya, karena pada saat penularan fekal oral ini cuci tangan menjadikan pemutus rantai penularan tersebut ya. Tempat-tempat pemukiman ya yang menggunakan sarana umum ya, tentunya dalam kebersihan air nih harus diperhatikan ya. Mungkin kalau di rumah sakit sih bagus lah ya, di tempat-tempat yang mungkin pelayanan umum yang baik bagus. Hanya mungkin di pemukiman padat-padat perkotaan yang air bersih, terutama di Jakarta ya, sangat minim. Artinya hepatitis di luar B dan C yang penularan fekal oral itu bisa menjadi hal yang mesti kita antisipasi ya. Kemudian dalam hal kita nanti melanjutkan hidup kita ya, artinya untuk berumah tangga ya, diharapkan kita segeralah sebisa mungkin secara sadari antara kedua belah pihak melakukan pemeriksaan screening ya. Pada ibu hamil ini sudah merupakan kewajiban pemeriksaan HBsAg anti HIV. Kemudian juga langkah selanjutnya bagaimana kita mengantisipasi adalah dalam hal kita menemui ya suatu populasi ya, populasi yang berisiko ya. Mungkin kita tahu populasi berisiko dalam hal seks ya, pasien-pasien di hemodialisa ya, kemudian ibu-ibu pasien-pasien dengan HIV ya, kemudian ibu-ibu hamil ya, dan nakes-nakes kita ini juga menjadikan suatu perhatian khusus. Kita harus melakukan tindakan yang safety lah ya. Tentunya nanti nih perawat ya, bidan ya, nyuntik apa juga jangan melamun ya. Tindakan yang safety buat diri kita dengan hal yang benar sesuai standar PPI yang ada di sini. Sehingga mudah-mudahan kalau kita bekerja sesuai dengan standar PPI, artinya kita ya sangat-sangat bagus untuk mencegah penularan terkontak langsung untuk B dan C ya. Lanjut dok, ada lagi dari video Ditya. Dok mau nanya, saya dulu pernah terkena hepatitis C. Apakah bisa tertular kembali atau terkena kembali? Baik, tadi siapa? Yoditya? Iya. Baik, ceritanya udah berobat dan sembuh ceritanya. Sepertinya sudah sih. Kalau dulu pernah berarti sudah ya, sembuh. Artinya apapun obatnya ya, pada saat dulu diobatin mungkin HCV RNA ya. Jadi sekali lagi kalau hepatitis C itu HCV RNA, virusnya jenis RNA ya, satu rantai. Kalau HBV DNA ya virus hepatitis B nya didouble ya rantai. Jadi kalau pasien itu sudah dinyatakan sembuh ya, umumnya dan maksudnya pastinya sudah HCV RNA sudah undetected, tidak terdeteksi ya. Nah, sepanjang yang kita pengalaman ya menggunakan obat DA ini ya, pasien sudah berjalan ada yang 5 tahun ya, bahkan sampai 6 tahun itu relatif tidak pernah kambuh. Tapi kalau ditanya kambuh ya, masih mungkin ya, masih mungkin karena apa? Karena daya tahan tubuh kita selalu turun naik ya, turun naik. Sedangkan titer yang dipakai cut off untuk undetected juga ada titernya ya. Jadi kadang-kadang kenapa dia kita katakan secara konsensus dia sembuh, karena titer yang bisa dideteksi paling rendah segitu. Di bawah itu tidak dideteksi. Pada kondisi itu dinyatakan kesepakatan kita sembuh. Tapi sewaktu-waktu ya kondisi kita ada daya tahan tubuh sedang turun ya, kita sedang menderita starvation ya, kelaparan ya, kemudian juga kita juga sedang mengalami beban psikis, stres yang berat ya. Itu bisa juga menimbulkan daya tahan tubuh turun sehingga yang dinamakan kambuh itu masih bisa. Makanya kita selalu titip pada pasien-pasien hepatitis C yang sudah undetected adalah apabila suatu saat terjadi kuning ya, ada keluhan mual-mual ataupun keluhan gastrointestinal yang berat ya, mohon kita ulang lagi pemeriksaan OTPT, kemudian kita screening lagi HCV RNA-nya. Demikian ya, Mbak Dio. Oke, baik. Lanjut dok, dari Agung. Dokter, kalau sudah fibro menunjukkan F4 agar tidak sirosis, bagaimana untuk terjaga imun dan pengobatannya? Baik, ini pertanyaannya detail nih. Agung mana nih? Iya. Jangan-jangan suami saya. Saya juga Agung. Bisa jadi.
Baik ya. Dalam hal pelayanan kepada pasien yang sudah menderita fibrosis ya, biasanya di atas F2 ya, F3, F4 itu kan biasanya nilainya udah 40, 50 ya. Meskipun case-nya kita di angka 14 ya, jadi di atas 14 itu udah F4. Jadi kita dengan angka itu kita bisa ya menggunakan beberapa hal terapi ya. Jadi pasien-pasien yang belum USG-nya terlihat sirosis tapi sudah ada fibrosis, kita mencoba untuk terapi. Memang terapi ini kebetulan belum ada di BPJS ya. Jadi terapi-terapi yang dikembangkan di RSCM ini ya, dari zamannya Prof. Ali Sulaiman juga ya, ahli hepato. Nah itu terapi-terapi yang pertama pasti kita menggunakan obat-obat antifibrosis ya. Yang mungkin di RSUD sih sebenarnya obatnya ada ya, kayak AHFC ya, kemudian ada juga HP Pro Plus ya, kemudian juga beberapa obat antioksidan ya. Itu bisa secara kombinasi dipakai untuk tadi itu menurunkan angka derajat fibrosisnya. Tapi yang paling pasti nih ya, yang sudah kita lihat pada pasien-pasien hepatitis yang sudah diobatin, terutama hepatitis C, itu apabila sudah undetected HCV-RNA-nya, itu fibrosisnya turun sendiri jauh. Jadi bisa turun sampai 50-100%, tadinya 44 itu bisa jadi 14. Biasanya mereka senang banget ya, karena kan mereka amat takut jangan sampai hati aku mengecil ya. Karena kalau udah sirosis, choice pilihannya cuma satu, transplant hati ya di RSCM. Jadi kalau mau fungsinya semua balik lagi, jadi perutnya nggak gemuk ya, kemudian juga nggak sering encephalopathy hepatikum, nggak ada pecah varises esophagus, muntah darah hitam, BAB hitam ya. Jadi dia bisa menggunakan pilihan yaitu transplantasi hati dengan kriteria khusus tentunya ya. Yang pasti sih teman-teman ini menurunkan fibrosis tadi, salah satunya dengan menggunakan antifibrosis. Yang kedua memang beberapa hal ya terkait dengan perlemakan hati juga. Jadi apabila fibrosisnya didampingi dengan perlemakan hati yang cukup tinggi ya, derajatnya misalkan derajat S3 ya 300-350-an skornya itu, skor CAP, maka kita bisa menambahkan ya obat-obat untuk mengurangi fatty livernya tadi. Salah satunya penggunaan simvastatin ya, penggunaan daripada vitamin E, natur E, dan juga tentunya obat yang kita kenal dengan metformin ya. Itu salah satunya dengan dosis kecil itu bisa digunakan untuk menurunkan fatty liver. Apabila fatty livernya udah bagus, itu biasanya fibrosisnya juga turun sendiri, turun ikut turun ya. Yang pasti yang mungkin murah meriah adalah bagaimana kita memperbaiki gaya hidup kita, Mbak Ayu ya. Tadi kalau yang punya alkohol, stop deh, please deh ya. Itu pasti fibrosisnya dan akan nambah, fatty livernya akan nambah. Kemudian juga yang punya kebiasaan begadang, Mbak Ayu, kurang tidur ya, terlalu kerja keras ya, workaholic ya. Ini akan menyebabkan hati kita jadi capek ya. Jangan salah ya, bukan hanya otak, jantung, ginjal juga yang capek. Hati kita juga bisa capek ya, baik hati di tengah ataupun hati sebelah kanan. Jadi maksudnya memang hatinya itu pasti akan kadang-kadang suka ditemukan OTPT yang meningkat, dan termasuk pada saat yang fatty liver tadi, SGLT peradangan hati juga meningkat ya. Kemudian juga lagi kalau kita lihat nih satu lagi yang penting tadi kan untuk terapi ya. Jadi kebiasaan hidup sehat adalah mungkin minum air putih, sederhana ya guys. Sebenarnya ya, kita minum air putih dengan kecukupan sekitar 8-10 gelas sehari ya. Tentunya ini amat baik buat kesehatan. Jangan sampai malas untuk minum air putih. Tadi begadang dikurangin. Nah mungkin saran saya pada pasien selalu kurangi deh tepung dan minyak. Ya jadi diet nih. Jadi tepung-tepung karbo itu memang pada prinsipnya meskipun karbohidrat dibutuhkan ya, tapi kita mengurangi jenis-jenis. Mungkin kalau kita biasa makan nasi, kurangi porsinya setengah ya. Nah tepung-tepung di luar nasi itu ya, seperti bakwan, bolu ya, yang enak-enak sih sebenarnya ya. Saya juga masih belum bisa membatasi secara strict ya. Dan minyak-minyak ya itu dikurangin ya. Tepung dan minyak salah satu cara untuk mengurangi dan memperbaiki fatty liver, dengan otomatis fibrosisnya juga akan turun. Dan obat-obat generasi baru antifibrosis yang masih di luar memang belum ada di kita.
memang pastilah nanti akan ada dan mahal ya. Tapi yang penting teman-teman menjaga itu tadi, dan satu lagi apa, healing ya. Healing ya. Jadi kalau bisa kita itu enjoy ya, enjoy. Jadi artinya itu meskipun kita sedang sekalut apapun enjoy ya, karena dengan enjoy udah pasti deh hormon endorfin kita akan meningkat, hormon steroid kita akan berkurang atau turun, sehingga seluruh kegiatan ya, kegiatan baik fisiko-biokimiawi ataupun kegiatan apapun yang terkait dengan metabolisme tubuh nih Mbak Ayu akan dengan baik, dengan rilis. Itu memang penting ya, dan support dari keluarga nih terakhir. Jadi jangan sampai begitu udah sirosis terus keluarganya menyalahkan ya, lalu memberikan suatu stigma, kamu udah nggak boleh ngapa-ngapain nih, padahal banyak sekali pasien penderita hepatitis ya yang sudah sirosis masih bisa produktif ya. Itu tadi tuh buat Pak Agung ya. Tadi ya. Pertanyaan terakhir nih Dok dari Anissa sebelum ditutup ya Dok ya. Itu bukan Anissa Bahar ya? Bukan. Oh, ya, baiklah. Oke, ini dari pertanyaan terakhir. Jadi apakah hepatitis itu bisa sembuh total Dok? Nah itu tadi Mbak Ayu ya. Ternyata dari warga sahabat di Kota Bogor ini di RSUD pastinya masih mempertanyakan apakah hepatitis. Dalam hal ini kan kita hepatitis tadi kan saya udah katakan penyebabnya ada yang virus, ada yang non virus ya. Untuk yang hepatitis virus ya ada ABCDE, yang B dan yang C lewat darah. Nah yang bisa sembuh total 98% sampai 100 adalah hepatitis C. Adapun hepatitis B bisa sembuh tapi sabar, memang kronik, bisa 2 tahun, bisa 5 tahun ya. Itu biasanya pasien-pasien akan bahasa kitanya minum obat terus. Nah bagi yang sudah sirosis atau F2 ke atas, maka pemberian antivirus hepatitis B dan hepatitis C ini harus diminum seumur hidup. Bagi yang sudah sirosis nih ya, udah F4 tadi, F4 ke atas ya, itu harus minum seumur hidup. Apalagi di USG-nya sudah terlihat gambaran bintang-bintang gitu ya pada hati. Nah itu artinya hatinya sudah ukurannya juga sudah mengecil, gambaran stella bintangnya ada, itu merupakan hati yang sirosis, dan itu akan harus minum obat memang seumur hidup ya. Ada kalau hepatitis B itu biasanya kita guideline-nya obat tenofovir ya, kemudian di bawahnya mungkin yang biasa adalah lamivudin, di atasnya ada yang lebih mahal lagi bisa golongan entecavir ya. Kalau hepatitis C alhamdulillah ya, obatnya ada di RSUD, bisa dijangkau atau diakses tanpa biaya untuk obat. Sedangkan kalau beli sendiri obat ya ini sebulannya bisa 3 jutaan minimal, ada 3 juta sampai 5 juta. Ya tinggal dikalikan 3 bulan atau dikalikan 6 bulan ya. Ini masih mending, dulu waktu rilis pertama kali itu 1 bulan 20 juta harganya, waktu sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi bersyukur ya kita dari Kemenkes ya, dan program CAI itu sendiri sudah memberikan cartridge untuk pemeriksaan HCV/RNA. Jadi pemeriksaan virusnya pun di RSUD gratis. Jadi yang bayar jasa pendaftarannya ya dan BHP-nya ya.